Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hukum Islam, tindakan pembunuhan adalah satu di antara beberapa dosa besar yang konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berbahayanya dosa membunuh sehingga Allah sampai memberikan pesan melalui Al-Quran sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu dia membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Pemirsa yang dirahmati Allah, terlebih apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang disengaja, Allah mengancam pelakunya dengan neraka jahanam yang azabnya kekal. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Di dalam tinjauan kajian hukum Islam, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami mengutip pendapat Syekh Syarbini Khatib mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut. Pembunuhan ialah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Berikutnya, ulama mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi 3 kategori, yakni pembunuhan yang disengaja, dan yang kedua pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, dan yang ketiga pembunuhan yang tidak disengaja. Asy-Syaikh Taqiyuddin Asy-Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyah Al-Ikhtisar halaman 451 menjelaskan kriteria pembunuhan sengaja sebagai berikut, bahwasanya pembunuhan dengan motif murni kesengajaan ialah bisa dipahami bahwa pembunuhan sengaja ini memiliki 3 karakteristik, yakni yang pertama yaitu korban yang dibunuh ialah manusia yang masih hidup dan dijaga darahnya atau maksum, bukan musuh dalam peperangan yang dituju kematiannya oleh pelaku. Yang kedua, perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban. Dan yang ketiga, ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam praktiknya, niat seseorang itu berada di dalam hati,
sehingga sulit sekali untuk mengetahui isi hati seseorang. Oleh karena itu, yang dijadikan sebagai parameter bahwa seseorang memang berniat untuk membunuh ialah dengan melihat media yang dijadikan perantara tindak pembunuhan itu. Di sini dijelaskan dengan kata media karena pembunuhan bukan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat saja, namun bisa dengan cara yang lain, sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam kitab Kifayah, yaitu alat pembunuhan secara umum bisa berupa sesuatu yang tajam atau berat. Yang tajam misalnya pisau atau sejenisnya, yang berat semisal paku gada dan semisalnya. Demikian juga apabila pelaku membakar korban, menenggelamkannya, menyalibnya, meruntuhinya dengan tembok atau atap, meruntuhinya dari kendaraan, mencekiknya dengan remasan yang kuat kemudian mati. Semua itu menyebabkan qisas. Sedangkan yang bukan dengan menggunakan alat namun bisa membunuh orang, dan itu banyak cara seperti memasungnya dan tidak memberikan makan minum dan bantuan, maka ini juga wajib diqisas. Atau dengan cara memenjarakan kemudian menelanjanginya hingga ia mati kedinginan. Yang terakhir, hukuman bagi pelaku pembunuhan secara hukum Islam ialah pembalasan setimpal atau yang biasa disebut dengan qisas, yakni dengan balas dibunuh jika semua unsur delik kesengajaan bisa dibuktikan, kecuali apabila pihak keluarga korban memberikan pengampunan, maka bisa dialihkan dengan diat atau denda. Dan mengenai diatnya atau dendanya sendiri ialah, yang pertama ialah jenis diat mughallazah atau denda berat, yaitu jenis diat mughallazah, denda yang berat, berupa 100 ekor unta dengan rincian 30 unta hiqqah, 30 unta jazaah, dan 40 hilfah. Diat tersebut diambilkan dari harta pelaku dan dibayarkan secara kontan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit penjelasan tentang beratnya konsekuensi kepada Allah bagi seorang yang membunuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.